Jelang libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang yang akan berpergian menuju sejumlah daerah mengantri di area pemeriksaan validasi dan check-in konter Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Petugas gabungan bersiaga mengatur penumpang agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, calon penumpang domestik mengantri panjang di area pemeriksaan dokumen validasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang wajib menyertakan surat dokumen kesehatan hasil rapid antigen yang berstatus non-reaktif dengan masa berlaku 3 hari kepada petugas validasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Untuk menghindari antrean panjang di bandara, banyak calon penumpang yang menjalani tes rapid antigen di luar bandara karena takut berkerumun di area validasi. Saya tadi sih jam 6, tapi ke Suwarna Bismarck dulu untuk tes antigen di sana. Terus kesini baru sekitar 15 menit yang lalu sih. Oke. Yang lama antri di sananya. Ya? Yang lama antri tes antigennya di Suwarna. Oke. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengimbau kepada para calon penumpang diharapkan agar bisa menjaga protokol kesehatan saat di bandara seperti menjaga jarak guna memutus penyebaran COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membuka pos pelayanan tes rapid antigen gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengadaan swab antigen gratis ini diperuntukkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Ratusan calon penumpang kereta api antusias mengikuti rapid test antigen gratis yang disediakan oleh Polda Metro Jaya di pos pelayanan operasi lilin kemanusiaan Stasiun Pasar Senen. Sudah 250 orang telah mengikuti rapid test antigen gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pos pelayanan rapid test antigen gratis ini akan dibuka hingga tanggal 4 Januari 2021 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi umum di sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2021. 23 Desember 2020, pihak kepolisian sudah melaksanakan operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru. Bapak Kapolda juga memerintahkan supaya disertai dengan operasi kemanusiaan. Bentuknya berupa pemberian layanan swab gratis kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan kereta api, jasa kereta api untuk pergi ke daerahnya masing-masing. Kami sampaikan bahwasanya untuk masyarakat yang sudah melaksanakan rapid test ataupun swab antigen ini, untuk dari pagi sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 350 orang. Ya, karena ini kita prioritaskan untuk masyarakat yang akan menggunakan kereta api, tentunya persyaratannya adalah yang bersangkutan sudah mempunyai tiket atau bukti pemesanan tiket dan juga menunjukkan KTP kepada petugas registrasi yang sudah kita sediakan. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen dan di ruas tol Jakarta Cikampek, ada rekan kami yaitu Vito Erlangga dan juga Riki Iskandar di tol Jakarta Cikampek. Kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu. Ya, Vito, saat ini apakah sudah ada hasil yang reaktif dan jika calon penumpang reaktif, apa perlakuannya? Ya, baik Wilson dan Nita, dapat kami laporkan situasi terkini di Stasiun Senen, Jakarta Pusat jelang libur Natal dan Tahun Baru, yang mana berdasarkan pemantauan kami sejak siang hingga sore hari ini terpantau suasana antrian, baik antrian calon penumpang yang ingin melakukan keberangkatan maupun antrian swab antigen di Stasiun Pasar Senen terpantau lebih kondusif daripada hari sebelumnya. Dan berdasarkan pemantauan kami dan data yang kami terima dari Daop 1 Kereta Api Indonesia, hari ini diprediksi menjadi puncak tertinggi volume keberangkatan calon penumpang kereta api menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang kami terima dari PT KAI, setidaknya pada hari ini tercatat sebanyak 11.300 calon penumpang kereta akan melakukan perjalanan menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dengan 20 armada kereta api. Selain itu, meskipun hari ini diprediksi menjadi puncak keberangkatan, namun kami belum melihat adanya antrian panjang atau antrian yang cukup signifikan di Stasiun Pasar Senen. Hal ini dikarenakan sejumlah petugas bersama dengan petugas kepolisian dengan sigap terus menghimbau kepada calon penumpang untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, perlu kami sampaikan pula, Wilson dan Nisa, bahwa
mulai hari ini untuk antrian swab antigen di stasiun Pasar Senen juga nampaknya tidak ada antrian yang cukup panjang seperti hari sebelumnya, yang mana hari ini Polda Metro Jaya juga membuka operasi layanan yang bertajuk atau bernama Operasi Lilin Kemanusiaan, yang mana dalam Operasi Lilin Kemanusiaan ini Polda Metro Jaya membuka layanan swab antigen gratis bagi para calon penumpang kereta api yang ingin melakukan keberangkatan dari stasiun Senen. Tercatat hari ini setidaknya 250 orang calon penumpang telah melakukan swab antigen di posko yang sudah disediakan oleh Polda Metro Jaya. Dengan adanya posko pelayanan yang diadakan oleh Polda Metro Jaya ini juga secara tidak langsung mengurai kepadatan antrian swab antigen di stasiun Pasar Senen. Rencananya program ini akan terus berlangsung hingga 4 Januari mendatang. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan ada kita ke rekan Ricky Iskandar di Tol Jakarta Cikampek. Ricky, bagaimana dengan lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek jelang libur Natal? Baik, iya Wilson dan Anissa, saat ini kondisi lalin di jalur Cikampek belum terlihat adanya penumpukan kendaraan yang berarti ataupun kepadatan kendaraan dari kendaraan pribadi. Dan kita lihat memang saat ini kendaraan masih didominasi kendaraan-kendaraan muatan logistik yang memang di sini masih dalam kawasan industri. Meski sudah memasuki libur akhir tahun, kita belum terlihat adanya penumpukan kendaraan yang ingin pergi berlibur. Karena memang kita terlihat masih kondisinya nampak normal seperti itu. Dan terkait dengan rapid test yang dilakukan oleh tim Yudhistisi ini akan dilakukan secara acak di tempat rest area di sepanjang jalur tol Jawa hingga Banten. Dan memang operasi tersebut akan dilakukan secara acak, tidak menentu di rest area mana saja, mengingat saat ini juga pemerintah masih ingin melakukan penerapan protokol kesehatan, di mana di masa liburan ini benar-benar agar tidak menjadi klaster baru, maka tim dari petugas kepolisian akan melakukan rapid test secara acak di tempat rest area. Dan operasi lilin kita lihat juga tadi sudah mulai ada beberapa titik dari pos penjaga untuk mengatur lalin hingga kondisi masa liburan akhir tahun ini. Seperti itu, Wilson dan Anissa. Terima kasih Ricky Iskandar melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada Vito Erlangga dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih Ricky dan Vito, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan warga antre rapid test antigen di Stadion Patriot Candrabaga. Antrian didominasi warga yang hendak berpergian untuk libur Natal dan Tahun Baru. Sejak pagi, warga Bekasi, Jawa Barat telah antre di Stadion Patriot Candrabaga untuk rapid test antigen. Semakin siang, antrean semakin panjang. Antrean didominasi warga yang hendak berpergian mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Kita tadi nyampe di sini jam 8:20. Jadi karena di sini bukanya jam 9 dan di sini yang melakukan kegiatan itu dari puskesmas, dari beberapa puskesmas dan juga dari rumah sakit. Sebagai syarat perjalanan mudik menggunakan transportasi umum saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mewajibkan surat rapid test antigen non-reaktif COVID-19. Pihak pemerintah Kota Bekasi tidak memungut biaya rapid test antigen di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Hingga siang tadi tercatat 7.514 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 687.639 kasus terkonfirmasi, 558.703 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 20.408 orang. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atur strategi untuk memulihkan ekonomi tahun 2021. Serangkaian strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi nasional, di antaranya vaksinasi COVID-19 dan memaksimalkan lembaga pengelola investasi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menggelar Outlook Perekonomian Indonesia 2021 dengan tema meraih peluang pemulihan ekonomi 2021. Tahun 2021 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan bagi banyak negara setelah dilanda COVID-19. Bagi Indonesia, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi serta momen kembali bekerja dan berusaha sekaligus memanfaatkan peluang. Untuk meraih peluang pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan menerapkan berbagai strategi, mulai dari vaksinasi COVID-19, implementasi Omnibus Law, hingga memaksimalkan lembaga pengelola investasi. Tentu pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Game changer perekonomian nasional di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Dan yang kedua adalah pendorong yang kedua adalah implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan di Komite PCPEN dan pemerintah sedang mempersiapkan dukungan untuk keberpihakan kepada UMKM. Prinsipnya satu, di bawah 10 miliar semuanya untuk UMKM. Jadi tentu ini salah satu prinsip yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan daftar prioritas investasi dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Nah, strategi tersebut tentunya pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri. Erlangga menambahkan strategi lain yang akan diimplementasikan adalah program ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, dorongan sektor padat karya, dan pengembangan ekonomi digital. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Randi Aditya, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.